Ya, jadi yang menjadi awal ketertarikanku itu dengan Lontara kan memang saya sempat ikut pesantren juga di Asadia, Prof. Oh, Ya, ya biasa malam tadi Jumat pakai orang bahasa pakai bahasa Bugis Sanji kan? Bugis. Ya, saya juga Bah, ikut-ikut menghafal juga meskipun tidak selesai, tapi adalah kalau sujud ya. tilawah biasa imam. Saya imam di masjid dekat-dekat Oh, rumah di sini. Kalau oh, salat, Prof, iya. Jadi mungkin saya tertariknya di situ. eh, Kadang-kadang saya juga merasa kan di Makassar nampaknya mulai juga mungkin mengikuti daerah-daerah lain juga kearifan lokalnya menunjukkan aksara lontara dipakai di berbagai tempat, mungkin di iya. merek-merek lah, di baju kaos, di Ada seragam juga kerja. handphonenya tuh bisa jadi pakai di komputer, laptop dan HP. Iya, iya, Prof. Bisa menjadi bagian dari desain juga, poster-poster ada nuansa-nuansanya. Cuma saya kadang Ya, merasa miris juga, itu orang dia pakai bajunya lontara, saya tanya bacanya dia tidak tahu. Maksudnya dia ya. dia sudah pakai tapi seolah-olah kayak simbol saja atau penanda saja Mode ya, tapi dia tidak paham sebenarnya apa yang tertulis di situ. tidak. Mode ji. Ya, jadi fashion Ki, jadi bagian dari menunjukkan ya biar tidak ketinggalan mungkin juga karena kantor-kantor kan harus ada batik lontaranya. Nah, itu yang Hmm. sering-sering saya tanya, saya iseng biasa bilang, "Bu, apa bacanya? 5 juta ini." Oh, aku tahu juga, Mas. Saya kasih tahu bilang ini bacanya PDAM misalnya. Atau Hmm. Makassar kan sebenarnya Pasti, yang pasti pintar ini kemana kan kut. 3 orang itu disengkang semua karena pakai bahasa Bugis. iya. Kalau pesantren lain pakai bahasa Indonesia, bilang di situ kasih masuk anakmu karena diajar ke apa pidato bahasa Bugis. Iya, ada Prof, betul. Jadi anak-anak itu pintar semua bahasa Bugis. Iya. Kan kok anaknya adik-adikku Oh, iya. di Cengkang. Biasanya kan di DDI, tapi selama guru Tembok Dalek meninggal di tahun nama Aju. Oh, iya. Sudah bergabung juga ini teman saya, Prof, ada Mulis Lugis. Oh ada nih. Ya. Kayaknya. Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bro. Mana mi, mana mi janji ya ini? Nah jadi Pak, mau nak kasih lihat anunya kemarin yang paloe. Ya. Masih ada di Jakarta, Bro. Masih Oh, 196, Bro, anunya pamerannya. Lama. oh, Lama sekali, Pak. belum pilih. Iya. Ku bilang Ada ada nanti. ku bilang ada di UNM. Belum, Prof. Nanti saya coba kalau bisa saya cetak lagi, Prof. Oh iya. Launching juga di sini. Iya, nanti insya Allah, Prof, kalau ada sponsor lain yang Prof. UNN mo. Bisa UN masa tidak bisa sponsori karyanya SDM-nya. Ya. Kan tidak banyak ji modal kalau Baisum gitu. Iya. Supaya tahu ki orang bilang ada karya begini kayak kemarin ada dari Gajah Mada, Miom Paloi juga dia bahas. Saya bilang terlambat kok ini orang sudah bikin kominya, dongengnya bahkan kemarin anunya apanya kayak itu namanya Muhlis Grafis. sudah semua ya sudah semua merem bikin kau seolah-olah baru mulai ini saya sudah susun bukunya apa. Bilang saya lihat dari perspektif lain di Prof. Jadi apa saya bisa bantukan Ki ini? Ya, Prof. Kita di pengantarnya kan kami sebenarnya memang mengambil awalnya saya mengambil pengkajian, Prof. Cuma saya beralih sebelum semester 2 saya beralih ke penciptaan karena ada beberapa masukan juga dari Pak SP Sunardi, ada dosen-dosen saya yang di sana yang menyarankan ke penciptaan biar saya bisa mengeksplorasi basic saya dari videografi, fotografi kayak begitu, Prof. Jadi saya bayangannya akan membuat film fiksi. Tapi memang nampaknya kami didorong untuk tidak memikirkan hal teknis sebenarnya, Prof. Teknis kan kami kalau S1 kan sudah teknis ke situ. Kalau tingkatan di S3 lebih karena
konsep filosofisnya yang dicari, Prof. Karena harus filosofi Harus kalau filosofi ya. Iya betul, Prof. Itu jadi saya berpikir dan diarahkan juga mencari tokoh atau orang yang punya pengalaman banyak juga dengan aksara lontar. Iya, jadi itu untuk dijadikan pembanding dan. Jadi nanti dalam bentuk apa itu? Iya. Dalam bentuk Iya, karya Prof. apa? Iya, itu mungkin akan arahnya ke bentuk audiovisual, Prof. Tapi arahnya nanti enggak mesti sebenarnya bentuk. Mungkin bisa saja bentuk tarian kah, bentuk performance, pertunjukan, mungkin gabungan pertunjukan, gabungan rekaman-rekaman yang kita rencana mau ambil ada naskah kita incer-incer. Nampaknya kan ini akan outputnya nanti semester 2 saya, Prof. Ada proposalnya. Ini saya harus mencari dulu berbagai macam pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan aksara lontar dengan orang-orang yang mengalami itu, Prof. Jadi yang saya lihat kan kita Ibu Kuta ini kan saja dari 95 ini, Prof, ya. Yang edisi pertama. Iya, kan kemudian tahun 2000 dan 2017 ini jilid ketiga. Ya, itu yang saya mau dapatkan pengalaman-pengalaman seperti apa biar bisa menjadi referensi saya, Prof. Dan kenapa kita tertarik di Lontara, kenapa kan kalau di kan apa yang bisa kasih spirit besar untuk berpuluhan tahun ini mendalami dan mau melakukan ini secara mendalam, Prof. Apa pengalaman-pengalaman tak mungkin ada. Sebenarnya kita itu ada modal tak karena pintar jadi macam lontara. Ya, Prof. Oh, jadi enggak susah nih. Karena yang banyak sekarang itu kebanyakan anak-anak dia cuma baca yang terjemahan. Ya, betul, Prof. Karena kalau kita kan enak karena kita bisa juga bahasanya, kita juga bisa dibaca lontaranya. Iya. Tinggal kita pilih materi apa, kita mau fokus di mana. Kalau pengalamanku saya mengalir, Ji. Kebetulan itu S1-ku, dosenku almarhum itu Pak Johan Nyompa namanya, antropologi, dia bilang belum ada ahlinya filologi ini di Fakultas Sastra Inggris zaman dulu. Iya, Prof. Belum ada ahlinya. Jadi bagaimana kalau kau bahas naskah, kasih itu naskah, ternyata itu naskah Islam tapi mengadopsi modelnya Lagaligo. Iya, Prof. Jadi dari situ mulai tertarik karena kan bahasanya tua, hurufnya tua, enggak bisa Kak baca. Iya. Jadi pertualan enggak saja, misalnya toh kuliah di situ ada Weri Gading, bilang kau pasti saya ini di depannya kenapa lurus di kan dalam huruf Bugis kuno itu kalau lurus ada juga yang bentuk kayak Z, bukan segi 4 wala suji. Oh iya, Prof. Iya, makanya kan kubantai teorinya Prof. Matulada bahwa orang Bugis membuat huruf berangkat. Ternyata itu 4 wala suji. Huruf baru yang ada di kertas yang kuno itu cuma garis lurus dan bentuk kayak Z toh. Iya. Nanti aku kasih lihat tulisanku tentang sejarah huruf di Sulawesi Selatan. Oh iya, Prof. Oh, Ada kalau itu? yang berarti dari tahun berapa? Ya. Yang banyak itu yang memahami itu dasarnya dari itu, Prof. Iya. Apa itu? Sudah apa yang terkenal, Prof? Dan yang kasih segi-segi 4 itu Matas. Kalau zaman dulu, iya, kalau zaman karena dia mau cetak, toh tidak mudah membuat lengkungan. Zaman dulu belum canggih percetakan kata. Jadi dapat ciduk-ciduk nih. Oh, itu menjadinya selapa. Jadi kan filosofis sekali itu selapanya, Prof. Ada Iya, jadi nanti kita lihat tulisanku, nanti aku kirimkan tulisanku. Iya, Prof. Kita baca sejarah Lontara. Kita itu dari Pahlawan, tapi melalui dari Kawi ke Sumatera baru kita adopsi nih. Buktinya kenapa dia mulai alfabetisnya Kaganga. Semua yang Kaganga itu dari India. Oh iya. Iya, ya. Kalau kita sendiri berfilsafat, lihat sudah Pak baru pikir
kenapa tidak mulai dari B, C atau A, B? Iya. Oh, kenapa ikuti susunan alfabetisnya India? Jadi dijawab itu namanya huruf kaganga. Iya. Ternyata di Sumatera juga huruf kaganga juga namanya. Oh, begitu juga Prof ya. Karena kan ada yang itu dari Karang Tuma Pariskalongnya ya, yang dibilang juga dia yang bikin yang ada versi lain. Dempamate. Ya, Dempamate. Puramanang banta tuh kemana di tulisanku. Iya. Bagaimana bisa ada abad ke-16? Ada abad ke-16 kan dia hidup itu Dempamate. Iya. Nah, Lagaligo seluruh dunia tahu Lagaligo pra-Islam. Jadi ditulis dengan apa Lagaligo? Iya. Iya. Kalau Dempamate bikin. Tapi Prof, di sini juga ada bergabung, ada Bapak Abdul Aziz Ahmad. Beliau juga berkarya aksar lontar, Prof. Beliau guru besar di fakultas kami juga di seni rupa. Ya, ada Prof Aziz Ahmad, Prof. Oh iya. Ada yang di sini ya. Kebetulan beliau juga sebenarnya orang tua saya. Karena itu yang setiap hari beliau menggambar aksara itu. Kenapa saya mahir membaca juga? Karena itu papasan-papasan yang digambar, Prof. Dalam bentuk dia gabungkan dengan lukisan yang ya mungkin surrealis begitu, Prof. Atau binatang-binatang yang tidak sama dengan yang ada. Dia lebih ciptakan binatang-binatang yang imajinatif. Iya. Jadi apa tidak ku tahu saya istilah-istilah dari senian apa grafis. Iya, ada. Tahu. Iya. Kalau Prof Nurhayati di mana kampung tak, Prof? Iya, Bone bapakku, ibuku Sopeng separuh, Segeri separuh. Nah ini kita. Iya, saya Sengkang, Prof. Oh, jadi pintar bicara Bugis, macam ya, bicara. Iya. Muhlis orang apa kamu? Saya Sengkang dan Sopeng ini bergabung nih. Kalau Muhlis istri orang Sopeng. Iya, Prof. Tabaru, Prof. Ya. Oh, juga. Iya. Pantasan yang palo ambil. Ya. Yang palo itu yang dia pilih adalah baru. Karena di situ pidapa pangampe madeceng. Kopi baru. Kalau Bapak saya Prof. Iya, orang Palopo, Prof. Waalaikumsalam, Ibu Prof Nurhayati. Assalamualaikum, Ibu. Iya, waalaikumsalam. Tak dampak, mohon maaf ini Pak Kak. Saya tidak aktifkan kameraku karena capek Kak pakai daster Kak. Enggak apa-apa Ibu Prof. Ini pakai jilbab, barusan selesai mengajar. Iya. Gini Ibu Prof, saya tertarik itu di aksar lontar, apalagi saya tahu kalau Ibu Prof itu menjadi ikon Lagaligo gitu ya. Ada buku saya beli juga satu itu yang merah, buku merah ada satu di rak juga. Itu luar biasa itu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa bisa di bidang pentas misalnya dia perlu pentaskan Lagaligo itu dia di Benteng Sombobu ya Bu ya dari Amerika. Dia orang apa ke Pasis? Saya orang Bugis juga Bu. Bisa bicara di bawah nih tahu. Ya, mak bicara gini paling. Saya juga yang bawa itu ya Robert Wilson ke Sulawesi Selatan dengan roda grower. Oh iya Bu. Tapi saya kan enggak tahu, enggak mengerti Kak. Ternyata dia kan kapitalisme seni kan dia sudah masuk dalam dunia itu. Jadi ini UGE kan kalau ada itu tamu dari luar welcome kasih toh. Iya. Ada 3 tahun itu bolak-balik biasa bermalam di rumahku, ku antar ke daerah-daerah itu roda itu tangan kanannya itu Robert Wilson.
Oh iya iya iya. Oh Iya. baru saya tahu kalau ibu menjadi Jadi promotornya waktu itu. waktu itu dia bikin film namanya The Last Bisu yang tentang bisu di Iya, Cegeri. ya bisu ya. Ya. Pak Halilintar yang dampingi. Oh iya, Nah, cocok ahli iya. bisu juga Pak Iya. Pas Halilintar. ketemu Cocok. ketemu Kak di Taman Ismail Marzuki peluncuran bukuku tahun 1999 menyambut milenium ketiga waktu itu. Yeah. Ketemu sama itu Roda. Saya bilang, kok kamu bikin film tentang bisu, kenapa tidak sekalian Lagaligo? Dia bilang, apa itu Lagaligo? Oh iya iya. Iya, belum kasih anak tahu. Jadi ku jelas kami bilang begini sampai ajak Kak pergi di kantin. Yeah. Kantinnya Taman Ismail Marzuki. Di situ Yeah. kenalan. Akhirnya dia pergi ke Makassar. Dia ku antar Makassar kemana-kemana. Pada akhirnya sisa sekalinya itu komplit Tokyo biasa terakhir Pak. Ternyata setelah dia kuras semua ilmu tanah dan perang. Baik, itulah Saya susahnya begitu. Halilintar dengan Nirwan Ahmad Arsu, ke orang baru juga itu, tapi dia di Jakarta dari Bentara Budaya Kompas. Oh, Telu iya, nak rodo kok. Iya, telu nak rodo. Dampingi habis-habis apa abu renut tak kalau Lagaligo mau dipentaskan di dunia dan oleh sutradara yang hanya 3 terbaik di dunia. Alhamdulillah, oh ya ya. Tapi alhamdulillah diambil hikmahnya karena melalui dia kan Lagaligo menjadi terkenal di dunia lalu masuk di populer. Di mana kita itu tugas sih? Aku mau tahu FSD Bu, Fakultas Seni dan Desain. Saya Bu lebih sama-sama Indra, Muhlis semuanya ini. Anak guru tak mana ya, ya. Ini generasi penerus semuanya ini. Alhamdulillah. Ini yang harus kalau belum dokter Muhlis. Insya Allah saya mau diangkat itu lanjut ini serinya saya Prof. Makanya sudah ada dasarnya sudah kita sudah mengerti sampai kulit-kulitnya sampai dalam-dalamnya. Iya Prof. Rencana itu kalau melanjut mungkin saya tetap ke situ Prof. Iya, supaya tidak terlalu susah lagi cari bahan. Iya. Indra apa posting anunya? Ya Prof, kalau prodinya saya sama dengan Pak Mulis Lugis satu prodi. Kalau saya lebih konsentrasinya kan ke videografi Prof. Kalau Pak Mulis Lugis tadi dia seni grafis dari seni rupa. Iya, tapi ini memang saya 2 tahun sampai sekarang berkolaborasi juga sama-sama mengajar ada mata kuliah di fotografi sama-sama dengan beliau. Ini yang tadi saya sampaikan Prof yang untuk ya saya harus menemukan juga dengan orang-orang yang tokoh-tokoh yang mungkin yang punya pengalaman dengan aksara lontara untuk di bagian dari referensi bahwa kalau tadi juga dari ayahanda Prof Asis juga dia kan banyak membuat karya-karya dengan aksara lontara. Mungkin nanti bisa saya kirim contoh-contoh karyanya di WA tak Prof. Setelah saya ini. Iya Prof, saya kirimi Pak kuliah Pak karena saya hanya sibuk di teks. Aku mengerti Romai kasih dunia luar, dunia kontemporer karya-karya apalagi anak milenial sekarang kan pasti butuh bahan baku untuk pengembangan kreativitasnya. Nah, ya roda jama-jamaku ya Prof pas tadi angemi bahan baku rana itu yang penting. Udah milenial mau baca Lagaligo yang sampai 400 halaman 500 halaman itu yang sudah diterbitkan kan bosan pasti. Iya. Tapi kita harus melakukan Prof sesuatu supaya tidak sesali ke anak-anak di belakang. Apakah tidak ada idenya Ibu Prof untuk membuat semacam
ringkasannya, brief anunya di situ. Karena kalau seperti Ibu Prof katakan tadi, kalau yang tebal-tebal ratusan halaman itu kayaknya agak nanti anak milenial malas membaca gitu. Ada edisi tipisnya gitu ya. Ya, ada Prof, nah bikin itu anak-anak muda milenial juga bikin ada bikin komiknya, ada bikin novelnya dalam bentuk novel. Iya. Tapi semua diinspirasi dari Lagaligo yang sudah kukerja itu. Yang tebal ya. Iya, jadi dek gaya bisa ngaro Prof nako dalam bentuk karya kontemporer nih. Tanya bidangku, saya Prof bidangku filologi, jadi tugasku baca huruf kuno kasih. Jadi biasa anak kalau butuh informasi, butuh apa kan saya bilang baca dulu buku ini ini. Jadi sebetulnya itu Indra kalau kita baca satu jilid aja Lagaligo kita baca, enaknya itu membaca Lagaligo karena mendetil. Itu biar misalnya tokohnya marah itu dia gambarkan Kuamuani Warapi pasu-pasuna malua toh dia atau dia meludah sambil marah begitu. Jadi kalau mau dipindahkan ke kontemporer saya rasa tidak terlalu rumit, tapi memang itu harus dibaca kalau pancaji bahan untuk. Karena pasti memang bosan iya bacanya, tapi kalau mau dijadikan sebagai bahan disertasi, sebagai sumber data primer, mungkin bisa yang itu. Kalau anak-anak milenial naule Prof harus dalam bentuk brief dia, tapi kalau untuk disertasi saya rasa apalagi Indra ini jago beda baca lontar juga. Ya ada sedikit pengalaman Prof. Ya karena disengkang kan orang di buku Barsanji orang pakai bahasa gitu. Iya. Jadi kalau saya hanya memang Prof. Tapi lihat Kak Anuta ada rancangan disertasi kalau ada aku baca-baca itu. Oh iya, bisa Prof. Iya ada saya punya anunya PDF-nya. Ya bisa kirim nanti. Ya, aku baca-baca ini kemana arahnya ini Anuta. Iya. Karena belum ada sumber data atau belum toh. Iya, observasi awalnya itu hanya berangkat dari diri sendiri Prof, dari lingkungan apa yang saya alami, baru yang seperti itu Prof. Belum ya paling ada sih yang jurnal-jurnal yang pernah saya jadikan referensi. Ya, masih meraba-raba sekarang, ya, belum betul, tahu Prof. apa yang mau dibahas, tapi ya. maunya lontar kan? Iya, maksudnya nanti saya idenya nilai-nilai filosofisnya Prof yang saya tuangkan dalam bentuk visual. Nanti dari itu cerminannya itu berangkat dari papasan-papasan dari Lagaligo begitu Prof. Ya. Iya, itu kan. Nah, dunia sekarang demam Lagaligo karena hari-hari ada dari Belanda, ada dari Amerika, Kanada, Italia. Jadi masa mau kena lomba orang luar, jangan mau dilomba. Iya. Iya, jadi selalu itu dorong anak-anak muda. Iya, ya itu Prof saja yang kemarin yang tahun 2021 ada sayembara filsafat ya yang menang dari Semarang yang ditulis tentang Lagaligo. Festival ya orang Semarang malah. Saya kira orang Lito yang bikin dongeng Cengeng Seri itu kan orang Jawa juga. Ya, itulah kayak begitu. Kenapa orang luar yang lebih memang sih lebih tertarik. Itu Bang. Ya, paling tidak kalau orang luar enggak tangkap kisukmanya kan? Iya. Kalau kita kan pemiliknya, jadi kita bisa tangkap kisukmanya. Ya, bisa lebih dalam. Lebih paham filosofinya. Iya. Ketimbang orang luar. Iya, betul Prof. Itunya yang saya jadikan motivasi juga. Kenapa
ini kan dari Prof. Aziz Ahmad juga banyak karya-karyanya Prof tentang itu, tentang menggunakan aksara lontara. Mungkin juga ada kaitannya dengan Lagaligo yang dia jadikan kalimat-kalimat yang papasan-papasan itu. Ini bisa menjadi contoh ini, seperti Ibu Prof. Nurhayati ada bilang, kalau bukan orangnya yang katakanlah dari sukunya sendiri, orang Bugis mengangkat aksara lontar itu agak susah gitu. Sama halnya juga kalau orang Jawa mengangkat aksara Jawa gitu. Ini terjadi, saya coba Bu. Ini aksara Jawa ini. Saya coba bikin aksara Jawa ini, saya tidak tahu bacanya gitu, saya gambar saja. Ini contohnya ini. Saya lihat di internet saja. Saya coba bikin ini contoh karya aksara Jawa. Tapi tidak bisa kita baca gitu ya, hanya sekedar menggambar saja gitu ya. Sama halnya itu tadi, kalau bukan aslinya gitu ya. Ya kalau aksara lontara ya banyak saya bikin. Ini aksara Jawa coba betul-betul susah juga gitu. Pesatonir ya mencaji milik na Jawa. Kita pelihara juga yang menjadi milik kita. Iya. Jadi belum ada objek studinya ini Indra di belum di. Iya, artinya nanti yang menjadi materialnya dari papasan-papasan dari berangkat dari mungkin dari Ilagaligonya, dari yang saya suka itu jilid 3 yang terakhir ku kerja ini Lagaligo toh. Yang 2017 Prof ya. Karena bagaimana perempuan ternyata dalam budaya tradisional kita yang asli itu punya tempat yang setara dengan laki-laki. Di situ ceritakan Saweri Gading naik ke Botilangi, toh. Terus ketemu sepupunya di situ seorang putri namanya Tenri Mawero, toh. Cantik sekali dan dia tinggal di istana Tandra Telu, itu kan bintang, salah satu bintang planet kan. Dia tinggal di planet Tandra Telu itu. Tenri Mawero ini cantik sekali, akhirnya Saweri Gading jatuh cinta sama sepupunya. Bagus sekali dialognya di situ karena tidak mau turun di bumi. Tidak mau, saya turun di bumi. Kalau kau sayang sama saya, kau yang harus tinggal di langit, di botil langit. Dia bilang mitra Saweri Gading, tidak bisa Kak saya, karena saya sudah ditakdirkan oleh dewa untuk berkuasa di bumi. Kau yang harus turun. Saya tidak mau turun. Pokoknya di situ adu argumentasi itu saya suka bilang ternyata wanita-wanita tradisional di Sulawesi Selatan itu tidak bias seperti yang banyak digambarkan di novel-novel modern di Jawa sana kan. Dari situ saya lihat film dan di situ juga dijelaskan kalau perempuan lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Laki-laki yang bawa mahar dan laki-laki yang mengikuti pestanya itu perempuan. Tapi kalau laki-laki lebih tinggi derajatnya, laki-laki perempuan tidak boleh pesta, dia yang harus ikut pesta di tempatnya laki. Kan bilateral itu banyak ahli bilang orang sukses itu bilateral, bukan patriarkat dan bukan matriarkat. Pasangan kan ada di Belanda tuh, ganti mengundang Pangadarta, lalu kemudian bergabung juga dengan Indonesia yang patriarkatnya kan, lalu kemudian terbentuk juga perilaku-perilaku yang menyimpang dari keadilan kan, kesetaraannya. Yang Barat itu tentang kesetaraan gender kita sudah memang juga ya. Luar biasa kalau kita baca itu Lontara itu di Kampung Nemuhlis ada
Gesiedenis Pantanete sudah diterbitkan dalam bahasa Belanda. Oh Gitu. iya, Prof. Iya. Iya, nanti mungkin saya mau juga di mana nanti bisa dibaca itu, Prof, yang jilid yang lainnya. Ada naskahku itu aslinya, tapi sudah dicetak dalam bentuk cetakan, diterbitkan di Belanda, tapi Lontara. Oh, tulisan Lontara. Bisa dibaca, tapi sudah juga diterbitkan, diterjemahkan oleh Pak Bastra namanya, dosen dari Fakultas Sastra dulu. Iya. Ada naskah yang sudah diterjemah. Sekali di situ dibaca karena berita tentang Coli Pujieto, Retna Coli Pujie Arupancanato yang menyalin Lagaligo 12 jilid. Berita yang ada di dokumen-dokumen Barat itu bias karena perspektifnya Belanda. Ya, ini betul. Anak semua ini harus teliti membaca sumber. Bayangkan itu Belanda, dia gelar itu Coli Pujie The Owners Proud, pembawa onar. Oh, alah, jelek artinya nih. No, setiap kali Gubernmen Belanda mengirim surat tentang Coli Pujie ke Belanda selalu disegel baru ditulis rahasia. Oh. Sebagai wanita pembantu. Nah, bayangkan seorang historian menulis sejarah sumber Barat di nama pakai toh. Iya. Negatif sekali ini. Sekali jadi baca Gesiedenis Pantanete itu Lontara Tanete toh. Iya, ya, Prof. Ternyata itu Coli Pujie kecewa karena kan raja-raja dulu itu untuk dapatkan justifikasi ada namanya rajang. Kalau Makassar, kalau Lompoang. Iya. Turun dari itu raja ngambil ke Belanda simpan di Makassar. Tersinggung semua orang-orang Tanete. Akhirnya banyak pergi dewan adatnya meninggalkan kampung. Lalu yang kedua ketersinggungannya Coli Pujie karena itu Belanda kalau sudah nataklukan sebuah kerajaan, ambil kita, pinjamkan lagi kepada keturunan raja yang dia suka, yang dia menjadi raja. Jadi namanya kerajaan pinjaman. Terus dia dijadikan daerahnya. Pertama dia tersinggung, diambil Bolonge, namanya Rajange, Bolonge, simpan Belanda di Gubernmen. Kedua, kenapa kita punya kerajaan dan dia yang harus tentukan siapa pilih raja baru jadikan kerajaan pinjaman. Makanya dia memberontak. Tuh setiap ada orang Belanda, pernah itu ada orang Belanda datang 3 meninggal, baru instalasi militer Belanda yang ada di Segeri dibakar. Itu pengikutnya. Nah, Coli Pujie bikin huruf rahasia, namanya huruf bilang-bilang. Ya, aksara bilang-bilang. Nah, setiap kali itu sudah mengirim Coli Pujie dengan menggunakan huruf itu, terjadi pemberontakan, perampokan, penculikan. Pokoknya enggak kacau lah. Tanete. Akhirnya dia dijadikan politik di Makassar. Jadi kan tahanan ketemu Mimatas, di situ Mimatas minta tolong kerjasama karena pemilik naskah Galigo kan nggak mau menyerahkan naskahnya ke Matas juga ke Belanda. Jadi dia minta disalingkan. Nah, bayangkan ini Nanda tuh bedanya versinya kalau perspektif Lontara baca dengan perspektif kalau di Barat ya Allah kalau baca ini perempuan dianggapnya dijadikan itu jadi bilang sudut pandangnya Barat ya untuk kita kan harus hati-hati membaca dokumen Barat karena kan perspektif dia kan dia tulis ideologinya kan ada. Begitu juga mungkin begitu juga halnya di dunia seni rupa Bu Prof ya. Seperti contoh misalnya lukisannya Pangeran Diponegoro yang dilukis orang Belanda lain dengan versi yang dilukis oleh orang Indonesia oleh Raden Saleh gitu ya. Kalau Raden Saleh itu lukisannya Diponegoro itu tegak dilihat di situ seolah menantang Belanda gitu. Tapi kalau di versi
Belandanya lukisannya di Diponegoro itu menunduk seperti orang kalah gitu. Ya gitu barangkali. Saya rasa ini Prof, Ya. lukis tentang Sultan Hasanuddin terlalu garang. Ya. Nah, padahal dalam lontar disebut dia Belanda bilang itu Sultan Hasanuddin sekongkol dengan orang-orang Melayu dengan Arab, baru kerjanya hanya mengaku saja. Ada begitu suratnya Belanda ke Ratu Belanda. Kerjanya bisa, artinya dia orang sup itu Bro. Iya. Karena dia sangat keras dan perang yang sangat melelahkan bagi orang Belanda itu menghadapi Sultan Hasanuddin. Nah itu pelukis. Nah Prof enggak pernah lihat Sultan Hasanuddin. Imajinasi saja. Iya. Mana kasih foto matanya. Iya. Tapi katanya enggak bisa. Ya makanya saya bilang ini orang Belanda yang bikin. Yang bikin kan simbol ayam dari Jantan dari timur. Jantan dari timur. Dan dalam gambaran laporan Belanda terhadap perang Makassar yang sangat mengerikan sebetulnya itu, dia digambarkan sangat keras, kuat dengan prinsipnya, tidak bisa kompromi. Terakhir tidak ada jalan lain, baru dia mau tanda tangani perjanjian Bungaya itu. Nah ini pelukisnya orang Belanda Prof, tinggal di Belanda. Tidak pernah lihat itu Sultan Hasanuddin. Yang menjadi parahnya itu karena itu yang dilukis orang Belanda itu yang menjadi ikon Sultan Hasanuddin. Sampai-sampai patung yang ada di bandara itu Sultan Hasanuddin banyak mengkritisi itu. Ini enggak seperti yang dia anggapan semula gitu ya. Itulah jadi bias juga sebetulnya. Prof, menurut kita Prof, kan Syekh Yusuf juga misalnya kan juga garang dalam perang sampai melawan Belanda. Harus 2 kali dipindahkan. Kok lukisannya pakai serban dan lembut, kelihatan dia arif dan bijaksana begitu. Tapi kalau kuliah, saya orang awam ini tidak mengerti tentang lukisan. Kuliah gitu Sultan Hasanuddin menakutkan Prof. Iya. Karena matanya gitu. Naik alisnya baru melotot matanya. Iya. Menurut itu Prof. Dari segi ilustrasi itu bagaimana menurut kita? Jadi biasanya itu Prof seorang ilustrator atau pelukis itu biasa dia melukis berdasarkan cerita-cerita orang yang bisa memberi informasi gitu, atau ada teks tertulis katakanlah kalau tadi ditulis di naskah-naskah ya filologi bisa baca itu bagaimana watak seorang Sultan Hasanuddin, itulah yang menjadi acuan untuk membuat sebuah lukisan itu mestinya gitu. Ya memang banyak yang di pahlawan kita dilukis hanya secara itu tadi, hanya cerita dari orang-orang yang menceritakan tentang bagaimana wataknya dia gitu. Artinya tidak melihat langsung fotonya kah atau apalagi orangnya sendiri gitu. Abad ke-17 belum ada foto. Belum ada foto gitu, jadi pelukis saja. Iya. 19 baru ada foto. Iya. Kebanyakan memang begitu Prof. Artinya dari hasil lukisan itu yang mungkin yang berkembang menjadi animasi, menjadi kalau Magaligo Prof karena mendetil. Jadi kalau mau digambar enak karena ya enak digambar kalau ya anunya ada informasi data yang mendetail begitu. Kan sampai mukanya bercahaya seperti kuamuan di datia cabe memula cabe seperti matahari mereka begitu. Nah mendetil ki Prof kuamuan ini belum mengendrek pasu-pasunna bagaikan awan berarak ini anunya
Itu lukisnya. Jadi kan imajinasi pengarang itu enak. Nggak kalau hanya dari lisan kita dengar baru tidak naleki anunya. Kalau ini kan penggambarannya sangat deskriptif, itu kelebihannya Lagaligo yang salah satu di dunia itu. Karena penggambarannya sangat deskriptif. Misalnya mau naik ke langit, berpegangan dulu sama pelangi yang warna tujuh, apa di sopo nih anu guntur, baru sampai di langit dibukakan nih pacala nalangi napa ini melangkap begitu ya. Teman Dia nak diilustrasikan, dia nak gambar itu. Tapi kalau dibuat ilustrasinya tuh tanpa wawancara dengan ahli pun ya bisa sudah bikin. Luar biasa, belah heran Kak juga, belah hebatnya itu orang dulu. Pra-Islam, belum ada laptop, belum ada listrik, tapi bisa mewariskan literasi yang itu yang membuat dia panjang, Prof. Iya. Ratusan ribu panjang baitnya itu. Karena sangat deskriptif. Iya. Iya, gelonar kok coba maca karya melukis deh aku bisa. Berjilid-jilid gambar anunya itu bukunya Ibu, lukisannya. Ya, ada di Gramedia itu jilid 1, 2, 3. 1 jilid mau karena setiap jilid itu selesai ceritanya. Oh iya, ini yang ini saya belum baca semua, Prof. Yang satu ini yang 95. Namanya. Jadi biar 1 jilid kita pelajari, enak sekali dipindahkan ke dalam ilustrasi atau film, animasi, apakah tidak beraba-raba baru imajinasi liar yang bergerak tuh, karena tuntun itu secara deskriptif itu naskah dalam juga lontar-lontar seperti ini gosian pantineta itu dijelaskan juga ada seorang perempuan jatuh cinta kepada imam di situ. Nak kasih gantung selendangnya di bajunya itu laki. Nggak tahu laki-laki jatuh cinta ini perempuan sama saya, enaknya dibaca. Oh iya, yang jilid keberapa itu Prof yang ada itu? Oh kalau itu ini sejarah Tanete yang di situ di dalam tapi ini peristiwa sejarah karena Lentera Tanete itu bukan fiksi. Iya bukan karangan ya. Tapi deskriptif juga. Napa nilopina, napain Rene cek dia nunna baran, baru kemudian dia kayu perahunya, tapi sampai ini dipanggil dulu balik lagi, belum balik kok dulu ada ini. Jadi enak begitu dia enak kalau mungkin begitulah tak itu kelebihannya lontara sampai dianggap oleh orang barat datanya telanjang, datanya coba kita historiografi tradisional di Jawa atau di Melayu atau di Nusantara raja tanpa cacat. Iya Prof. Coba baca sejarahnya Goa misalnya Thomas Salangga Baraya. Ternyata itu Thomas Salangga Baraya itu raja Goa yang ketiga menrek cuali anuna Salangkana. Jadi enak sekali kalau mau digambar. Iya. Thomas Salangga Baraya orang yang naik sebelah. Iya. Kali kalau marah juga begitu digambarkan secara deskriptif biar alisnya. Iya. Banyak atau memicu. Memicu nasika pemete dengan pemarah. Begitu. Ya. Gambaran marahnya ya seperti itu. Yang kemarahan kuamuan apa mete kuamuan elum mangenrek palu-palu palsu-palsun begitu jadi enak digambar kalau misalnya masih riset Iya, ya betul Prof. Kalau begitu ini kan saya memang sengaja di awal ini saya tidak menyiapkan apa-apa yang mau saya lakukan, cuma membuka pemikiran saya dulu agar apa yang saya mulai ini bisa saya teruskan apa yang harus saya cari Prof. Ini tadi yang tadi kita sampaikan itu yang memang saya memotivasi untuk kan sebenarnya sudah saya baca baru puluhan halaman awal ini yang buku pertama ini belum saya baca semua. Ya, saya lebih
lebih menjadi lebih tertarik nih lagi untuk Banyak, banyak. Biar bukan Galigo, kalau mungkin lagi yang lain ada, Ji. Oh iya, Ada Prof. kayak lontaratan atau apalagi ini di Bone, ini Raja Bone yang terakhir. Ya, bukan. Nanti pikul lihat anunya bagaimana dia memerintahkan kepada seluruh prajuritnya ini. Siti Aisyah tendri oleh besek kejuar. Bagus sekali nama. Ada jalan besek kejuar. Sebenarnya bagus sekali namanya, Sultana Siti Aisyah Ummul Hadi Ilal Hadiyah. Bagus sekali namanya. Lontarannya banyak sekali, Ji. Enak dibaca karena dia menerapkan taktik. Dia memimpin perang. Jadi dia mengerahkan menggunakan taktik perang gerilya. Itu menyerang. Makasih kewalahan juga Belanda, sampai Belanda minta bantuan sama Batavia tuh. Iya. Menghadapi ini si perempuan-perempuan Bugis. Berarti kekuatannya di strategi, Prof ya? Oh, memang ya. Strategi perangnya itu. Kuat sekali. Waktu Raja Bone yang terakhir di tahun siapa lagi? Agak pelupa mas sekarang saya, Prof. Tidak sih. Berarti ada bukunya. Waktu ditawan itu sama Bunda, ternyata ada perpustakaannya di istana Raja Bone. Itu naskahnya diangkut ke Belanda, ada di Belanda sekarang koleksinya Raja Bone itu. Bagaimana? Raja Bone itu yang ini ya, saya lihat di Pak Benteng Petalawa Matin Reri Matuju apakah? Bukan itu. Oh, saya lihat di internet. Yang ada Karestegeri ujungnya. Oh, yang lihat, saya lihat ini. Lihat lalu siapa gitu Karestegeri. Nah itu yang tidak bisa kasih ditembak. Ada fotonya di Belanda, ditembak kakinya, ada kakinya di situ diikat dengan. Bayangkan seorang raja berarti intelektual tuh, karena ada perpustakaannya, baru diangkut semua kesan bukunya ke Belanda. Nah. Iya, diambil semua ya. Iya, ada jadi Belanda. Karena itu Dr. Rositol pernah bikin deskripsinya, naskah-naskahnya. Ini saya mungkin tidak cukup umurku untuk pelajari semua. Itu Prof yang data-data yang kita ke Leiden itu kita pelajari memang sesuai dengan sudut pandang Belanda ya, atau memang perlu diluruskan karena kan tentu sudut pandangnya dia pasti yang bagus-bagus, tidak merugikan dirinya juga. Kalau dokumen Belanda, kalau sejarawan dia pakai dokumen Belanda, tapi kalau saya kan lontar aja. Iya. Tapi Belanda juga tidak kritis toh, karena di situ di Bunga Lampai. Ya. Sejarah dan kebudayaan Sulawesi Selatan. Ada natulis Mattes, ada cerita rakyat natulis merekam menceritakan tentang seorang putri dari Bone yang kena penyakit kulit, jadi macatorotoriolo caranya romangaritik. Nah, kena penyakit kulit ini putri, jadi di sebuah gunung, mirip di ceritanya dari Luwu toh. Dia ambil frame-nya itu, dia cingkainya di gunung dengan anjingnya. Nah, sekalinya sampai di gunung dihamili sama anjingnya. Dihamili anjingnya, pas keluar anaknya bule. Oh. Itu kan cara lain orang Bugis untuk mengatakan bahwa orang Belanda yang anu ki. Lihat keturunan anjing kok. Iya. Oh iya. Halusnya itu orang lewat. Iya, betul. Karena itu natulis Mattes itu di Bunga Rampainya. Iya. Artinya bagaimana itu orang Belanda juga tidak kritis.
Harus kita itu cerita sungguhan padahal nah cerita itu orang Belanda bilang kita itu keturunan Bugis karena buta orang Bugis dalam hatiku Nana sindir kok itu orang Bugis Iya, di bilang sindir itu bilang begitu dia di arti rendah maksudnya. tapi rekam seandainya kita itu tidak direkam tapi tidak tonjir di situ juga mungkin objektivitasnya ilmuwan Belanda toh. Iya. Biar bisa dikaji ulang kembali seperti apa maknanya. Dari situ juga saya sadar bahwa ternyata nenek kita dulu memanfaatkan cerita-cerita rakyat itu untuk media kritik sosial. Betul, iya, Prof. Dia tidak bisa berbahasa langsung, jadi dia menggunakan bahasa-bahasa mitos. Jadi cocok dengan teorinya Levi Strauss toh? Iya, Levi Strauss, iya. Yang tentang teori struktural dalam kebudayaan, dia meneliti tentang budaya aborigin di Australia dengan Indian di Amerika. Secara geografi kan berjauhan sekali. Kenapa dia mirip tema-tema sentralnya? Dari situ dia berpendapat bahwa mitos itu juga bahasa manusia yang kedua. Tuh, kayak itu tadi contoh tuh. Cara orang Bugis itu memprotes. Ini tidak berani langsung, jadi dia menggunakan mitos. Iya betul nih, iya. Saya mulai paham juga Prof. Ya memang sempat juga kami pelajari seperti itu ada pendekatan ideologi yang disusupi di situ lewat mitos lah, lewat karya sastra. Iya, secara tidak langsung sama kan juga yang sempat saya pelajari juga yang namanya Edward Said itu yang orientalisme yang jadi itu tentang sebenarnya melimpah bahannya. Kita saja bagaimana mau memilih ambil yang nanti ada nanti satu saya mau cari filosofi apanya yang saya mau temukan Prof ini yang sementara akan saya temukan kan perlu ada pembatasan. Nanti di antara semua materi yang melimpah itu akan saya cari yang mana yang tepat untuk saya visualkan, Prof. Iya, gambarannya seperti itu. Nanti kapan saya senang sekali bisa kita dengan senang hati, Prof, membuka kesempatan bisa seperti ini. Soalnya mau lancar komunikasi dengan saya lewat Zoom. Kalau mau ketemu susah. Saya bilang, Prof ini sangat biasa kan orang gengsi kalau gitu bilang ketemu saya tidak pernah, kenapa langsung mau, kecuali sudah kenal duluan. Iya Prof, iya ini mungkin jadi pertama dulu Prof bagi saya untuk pengantar dulu, karena ada sebenarnya saya bikin tulisan juga, nanti saya akan tunjukkan seperti apa saya punya ide-ide untuk perencanaan karyanya Prof. Iya, karena mungkin sudah seharian penuh ada aktivitas membimbing, ya. Banyak sudah banyak nih dokter-dokter kita hasilkan. Mudah-mudahan bisa ikut juga. Ya Prof, mungkin saja nanti kalau ke depannya bisa saja kita akan menjadi bagian penguji nanti eksternal. Siap nanti. Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Prof. Nanti saya berkabar lagi lewat WhatsApp Prof. Iya, ini sudah ada perkenalan di awal dengan kita. Salam Prof. Ya, salam juga Ibu Prof. Mudah-mudahan sehat walafiat. Insyaallah. Terima kasih Prof ya waktunya dan kuotanya juga sudah dipakai untuk pakai wifi di rumah. Iya, alhamdulillah mabarakai Prof. Terima kasih. Iya, saya tadi akan dengar-dengar kembali apa yang kita sampaikan. Iya. Ya, terima kasih banyak Prof. Mungkin begitu saja dulu. Ya. Umatin teh. Iya, oke Pleta. Terima kasih juga teh. Prof. Sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.